Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perbandingan senilai dengan syarat jika besaran pertamanya besar, maka besaran kedua akan semakin besar, kemudian rasio atau perbandingannya itu akan sama atau tetap. Nah, perbandingan senilai memiliki sifat A per B sama dengan P per Q atau dikalikan silang ya, A dikalikan Q sama dengan B dikalikan P. Nah, perhatikan contoh berikut. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 36 km dengan bensin sebanyak 3 liter. Jika mobil tersebut berjalan sejauh 144 km, berapakah liter bensin yang diperlukan? Oke, kita umpamakan, kita buat tabel seperti berikut ya. Jarak tempuh yang pertama itu, atau besaran yang pertama itu 36. Kemudian jarak tempuh yang kedua, yaitu 144 kita umpamakan B. Kemudian yang 36 kita umpamakan A. Nah, bensin yang diperlukan dengan jarak tempuh 36 ini kan adalah 3 liter. Maka ditulis di sampingnya, nih kita umpamakan yang 3 ini sebagai P, kemudian kita akan mencari nilai Q-nya ya, atau jarak tempuh 144 km berapa bensin yang diperlukan. Caranya, perhatikan, 36 dibagi 144 sama dengan 3 dibagi Q. Maka untuk mencari nilai Q, 3 dikalikan 144, kemudian dibagi 36, yaitu akan menghasilkan 12 liter. Jadi nilai Q-nya sudah diperoleh, yaitu 12. Ya, perhatikan, jarak tempuh 36, dia hanya perlu bensin 3 liter. Nah, yang B kan semakin besar ya, 144 itu lebih besar dari 36. Maka Q-nya juga pasti akan lebih besar dari 3. Ya, jelas di sini diperoleh 12 liter lebih besar dari 3 liter nilai Q-nya ya. Kemudian kita cocokkan apakah perbandingannya sama atau tidak. Perhatikan untuk besaran yang pertama yaitu 36 per 144. Ketika kita sederhanakan akan menghasilkan bilangan pecahan 1 per 4. Ya. Oke, kemudian kita sederhanakan untuk besaran yang kedua yaitu 3 per, karena nilai Q-nya sudah diketahui 12, maka 3 per 12. Kita sederhanakan, yang paling sederhana berarti akan memperoleh pecahan yaitu 1 per 4. Kita lihat perbandingannya atau rasionya sama dengan besaran yang pertama tadi ya. Yang tadi 1 per 4, 36 per 144 disederhanakan 1 per 4. Kemudian 3 per 12 juga disederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga di sini membuktikan bahwa rasionya itu atau perbandingannya sama atau tetap. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Oke, perhatikan contoh 5.6, ini di buku paket kalian juga ada ya. Perhatikan untuk nomor 1A dan B, di sana ada tabel, ada bilangan pertama dan kedua pada masing-masing poin A dan B. Nah, kita akan membahas dulu untuk 1A, nomor 1A. Kita perhatikan untuk bilangan pertamanya itu X dan Y-nya itu pada kolom pertama itu 2 per 4 ya. Kalau kita sederhanakan akan menghasilkan pecahan 1 per 2. Sedangkan pada kolom kedua itu 4 per 6. Ketika disederhanakan akan menghasilkan pecahan 2 per 3 ya. Nah, ini perbandingannya tidak sama. Maka untuk masalah nomor 1A, dia bukan merupakan masalah proporsi atau bukan perbandingan yang senilai ya. Untuk masalah 1B, perhatikan
Pada bilangan pertama dan bilangan kedua di kolom pertama itu kan 3/4 ya, sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian perhatikan pada kolom kedua, bilangan pertama dan keduanya itu kan 6/8 ya. Sehingga kalau kita sederhanakan akan menghasilkan bilangan pecahan 3/4 ya. Kemudian kita lihat juga pada kolom yang ketiga yaitu 9/12. Ketika kita akan sederhanakan, maka akan memperoleh nilai pecahan yaitu 3/4. Jadi antara kolom yang 1 sampai nanti kolom terakhir yang 15/20 akan menghasilkan pecahan yang paling sederhana yaitu 3/4. Sama perbandingan atau rasionya. Jadi pasangan bilangan pada nomor 1B merupakan masalah proporsi atau perbandingan senilai. Oke, perhatikan pada contoh soal sebelumnya ya. Ibu tayangkan kembali soalnya. Kita akan membuat sebuah grafik untuk perbandingan senilai. Perhatikan untuk gambar 1A. Jika kita buat grafik dengan nilai X-nya 2 dan Y-nya 4 sampai X-nya 10 dan Y-nya 12 akan terbentuk gambar grafik pada tabel 1A, perhatikan. Kemudian untuk gambar grafik 1B, jika X-nya 3 dan Y-nya 4, kalian bisa gambar seperti ini. Kalian dapat menentukan titik koordinatnya ya, sehingga nanti akan terbentuk garis lurus seperti contoh pada gambar grafik tabel 1B. Nah, ini contoh grafik perbandingan senilai. Oke, perhatikan kembali contoh grafik perbandingan senilai. Di sana ada sebuah tabel, jika jumlah bukunya 1, maka jumlah uangnya 2.000. Kemudian jika jumlah bukunya 2, jumlah uangnya akan lebih besar lagi dari 2.000, yaitu 4.000. Nah, semakin banyak jumlah buku yang dia beli, maka akan semakin besar pula jumlah uang yang akan dia bayarkan. Nah, ini contoh dari bentuk perbandingan senilai. Perhatikan ketika dibuatkan sebuah grafik, anggaplah jumlah buku itu kita umpamakan dengan X, dan jumlah uangnya kita umpamakan dengan Y. Jika dibuat koordinat kartesiusnya, atau grafiknya, perhatikan X berupa mendatar dan Y berupa tegak lurus ke atas. Kamu buat angkanya dari 0 sampai Ibu misalkan sampai 7 di sini, dan jumlah uangnya 2.000, 4.000, 6.000 sampai dengan di sana Ibu buat sampai 12.000. Ini kelipatan 2.000 ya. Nah, kemudian lihat untuk jumlah buku 1 nilai X1, Y-nya akan 2.000 ya. Maka kita taruh titik koordinatnya. Nah, jika X-nya 2, maka Y-nya 4.000. Kita simpan titik koordinatnya di sana. Dan seterusnya sampai X-nya 5, kemudian nilai Y-nya 10.000. Nah, di sini akan membentuk sebuah garis lurus dari bawah ke atas ya. Nah, grafik dari sebuah perbandingan senilai berupa sebuah garis lurus yang melalui titik pangkal koordinat. Agar siswa dan siswi dapat memahami lebih lanjut mengenai perbandingan senilai, silahkan kerjakan latihan soalnya, kerjakan di buku tugas, kemudian tulis soal dan jawabannya, kirimkan via WA kepada Ibu, paling lambat pada hari Jumat jam 12 siang, tapi semakin kalian cepat mengumpulkan akan semakin baik ya. Di sini ada 4 soal, bisa kalian lihat. Ingat, soalnya ditulis, kemudian jawabannya juga ditulis. Oke, selamat mengerjakan. Semoga berhasil. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.